Assalamualaikum. Apakah Anda takut ketika berada di ketinggian dan perut terasa tidak enak, jantung merasa berdebar-debar ketika sedang audisi? Itulah gejala-gejala kecemasan yang dihadapi oleh banyak orang sepanjang hidup kita. Di Amerika terdapat 40 juta penderita dewasa yang didiagnosa dengan gangguan kecemasan. Menurut para ahli, gangguan kecemasan adalah rasa khawatir dan tegang yang berlebihan. Jenis gangguan kecemasan ini berlangsung secara terus-menerus dan cenderung tidak terkendali. Orang dengan gangguan gelisah, meskipun tidak berada dalam situasi yang tegang sekalipun alias keadaan baik-baik saja, tegang yang berlebihan ini biasanya juga disertai gejala fisik seperti gelisah, sulit berkonsentrasi, dan bahkan kesulitan untuk tidur. Karena itu, kenali 6 penyebab orang mengalami gangguan kecemasan. Yang pertama adalah berpikir berlebihan atau ruminasi. Bagi sebagian orang, melenyapkan kenangan pahit adalah sesuatu yang jauh lebih rumit. Ada yang justru secara sadar mengingat terus-menerus kenangan pilu hanya demi disimpan lagi di dalam memori dan tidak melakukan apa-apa untuk mengubah keadaan. Ruminasi akan membuat seseorang terus-menerus memikirkan masa silam yang pahit sehingga memicu perasaan tertekan. Yang kedua, ruminasi menghalangi kemampuan seseorang untuk memecahkan masalah secara efektif. Penyebab yang kedua adalah berlebihan dalam pencapaian. Menjadi nomor satu dalam segala hal memang melegakan dan membanggakan bagi kita. Tetapi jika target atau tujuan pencapaian kita terlalu tinggi, dan itu akan menjadikan kita stres, bahkan kita akan bekerja dengan sangat keras, bahkan kita tidak ingin melakukan santai, rileks, atau kesenangan. Padahal tentu banyak orang yang mempunyai kemampuan atau pencapaian yang lebih tinggi daripada kita. Penyebab yang ketiga, rendah diri. Di era sosial media saat ini, orang cenderung ingin terlihat bagus, terlihat mewah, dan orang yang merasa rendah diri maka akan mengharapkan banyak like dan sanjungan dari orang lain, sehingga jika ada orang yang berpikiran negatif, berkomentar negatif terhadapnya, dia malah akan tambah rendah diri dan tambah gelisah karena mengharapkan pandangan yang baik dari orang lain. Oleh karena itu, komentar-komentar negatif dari orang lain hendaknya tidak kita masukkan ke dalam hati. Penyebab yang keempat, pesimis. Orang yang pesimis akan berpikir bahwa masa depan atau hal yang akan dia lakukan akan memiliki target yang rendah dan hasil yang kurang memuaskan, dan beranggapan bahwa orang di sekitarnya menilai negatif terhadapnya. Oleh karena itu, dia terjebak. Apakah dia melakukan kesalahan? Apakah dia merasa cemas? Penyebab yang kelima, gangguan pasca trauma. Orang seringkali teringat terhadap peristiwa yang membuatnya trauma. Ingatan tersebut bisa hadir berupa mimpi buruk sehingga membuat dia tertekan. Penderita dengan gangguan pasca trauma akan selalu menyalahkan dirinya ataupun orang lain. Penderita biasanya menghindari tempat atau orang atau hal-hal yang akan mengingatkan dirinya akan peristiwa masa lalu. Jadi rasa gelisah bisa diakibatkan karena
trauma yang mendalam atau ada hal yang harus dipecahkan. Keenam, pengalaman baru. Orang biasanya gelisah jika menemui keadaan baru, lingkungan baru, atau hal-hal yang dia sebelumnya tidak pernah memiliki pengetahuan atau pengalaman tentangnya. Kita cemas, apakah kita mampu melakukannya? Apakah kita bisa mencapai target yang ditetapkan? Karena itu kita biasanya gemetar, gelisah. Hal itu semuanya karena kita tidak memiliki pengetahuan dan pengalaman sebelumnya. Tetapi yakinlah bahwa kita akan mampu dan kita akan mendapatkan hal-hal baru yang berguna bagi kita. Jika video ini bermanfaat, bantu like, subscribe, dan share ke media sosial yang Anda miliki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.